Halo semua, perkenalkan, nama saya Ignatius Sandri Pratama Putra dengan nomor induk mahasiswa di 24 04 01 01 0395. Pada video ini, saya akan mempresentasikan data science dengan judul manajemen data, asosiasi dan korelasi, analisis regresi, klasifikasi, clustering, dan juga big data berdasarkan hasil rangkuman dari sesi 9 hingga sesi 15. Yang menjadi latar belakang dalam penulisan makalah ini. Di sini menjadi latar belakang adalah karena perkembangan teknologi informasi di era modern ini sudah mampu menjadikan data salah satu hal yang semakin penting karena dalam institusi atau bahkan perusahaan data itu tuh nggak cuma dikumpulkan untuk disimpan saja, tapi perlu dikelola juga agar dapat ditemukan, diperiksa, diolah, dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dan ini sangat berimpact pada bisnis mereka, pada perkembangan bisnis mereka di kemudian harinya nanti. Baik, kita lanjut yang pertama. Di sini ada manajemen data. Nah, manajemen data itu sendiri sebenarnya merupakan sebuah proses merencanakan, mengolah, menyimpan, mengatur, dan memelihara data yang dimiliki oleh sebuah institusi atau perusahaan. Data di sini tuh juga merupakan suatu sumber daya yang penting, sehingga pengelolaan itu harus dilakukan secara terencana, tidak boleh sembarangan, dan harus memiliki planning yang jelas tentunya. Nah, manajemen data yang efektif itu harusnya membantu pekerjaan kita menjadi lebih efisien sebenarnya, serta juga menyediakan informasi secara lebih cepat untuk mendukung perancangan maupun pengambilan keputusan. Lalu, proses manajemen data juga dapat dilihat sebagai rangkaian kegiatan yang saling berkaitan, di mana tahap awalnya adalah melakukan perencanaan rancangan untuk pengolahan data. Setelah itu, data yang telah didapat, kita bisa lakukan yang namanya proses editing, proses coding, dan juga entry. Nah, data yang telah diolah itu kemudian akan dibersihkan, disimpan, diatur, dan dipelihara lagi secara berkala. Sehingga pada tahap pengolahan dan analisis kegiatan seperti filtering, agregasi, dan penggabungan itu dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada agregasi, anomali, dan penggabungan data. Agregasi data itu dilakukan ketika sekumpulan data perlu diringkas agar lebih mudah dianalisis. Nah, di sini proses agregasi itu membutuhkan data yang akan diagregasi tentunya, di mana variabel yang digunakan akan digunakan sebagai kelompok, serta perhitungan yang dilakukan pada setiap kelompok, serta akan melakukan perhitungan untuk setiap kelompoknya. Lalu agregasi akan membuat data yang awalnya berupa banyak baris itu akan menjadi informasi jauh lebih ringkas. Sehingga kita bisa melihat nih agregasi ditampilkan dalam bentuk yang ringkas seperti di dalam tabel atau dalam grafik. Lalu selanjutnya anomali database. Untuk anomali database sendiri, sebenarnya ini merupakan efek samping yang sebenarnya kita tidak harapkan ya dalam pengelolaan basis data. Misalnya ketidakinkonsistenan atau hilangnya data ketika baris lainnya dihapus di database-nya. Nah, itu yang menyebabkan nanti datanya itu menjadi korup dan sulit untuk kita tracing lagi karena ada data-data yang rusak. Nah, di sini anomali database itu juga dibagi menjadi tiga, yaitu ada insertion, ada anomaly update, uh, ada insertion anomaly, ada update anomaly, dan juga ada deleted anomaly. Di mana insertion anomaly itu terjadi itu ketika data baru itu nggak bisa dimasukkan karena terdapat elemen yang mengunci tetapi itu belum tersedia. Jadi kayak sebenarnya kita udah seperti menghapus sesuatu data, lalu kita menginsertkan data yang baru, ternyata datanya terjadi korup sehingga kita nggak bisa menginsert data barunya di database. Lalu untuk update anomali terjadi ketika ada data yang sama tersimpan eh, ada data yang sama tersimpan berulang pada dan juga berubah hanya dilakukan pada bagian reportnya aja, sehingga itu muncul nggak ketidakkonsistenan di mana kita mengupdate data yang sama terus datanya itu tuh berubah karena recordnya itu berbeda sehingga tidak muncul konsisten. Lalu juga ada deletion anomali di mana itu ketika kita menghapus sebuah record ikut menghilangkan informasi yang lain. Jadi kayak uh, jadi terkena truncat gitulah. Jadi hilang semuanya ketika kita menghapus suatu table tertentu atau data tertentu di database. Nah, salah satu cara untuk mengulangi masalah-masalah tersebut sebenarnya adalah dengan menormalisasi melalui pemisahan atau penggabungan tabel yang secara
tepat tentunya, sehingga agar mengurangi redundansi dan juga menjaga konsistensi dari datanya sendiri. Lalu yang ketiga adalah penggabungan data atau merging, di mana data di mana adalah proses ini menggabungkan dua atau lebih kumpulan data menjadi satu kumpulan dan menjadikan satu kumpulan data untuk dianalisis bersama. Nah, penggabungan itu diperlukan ketika data mentah tersimpan dalam beberapa file. Lalu data itu akan dibedakan berdasarkan penggabungan kasus baru dan juga penggabungan variabel baru, yang dimana untuk penggabungan kasus baru dilakukan dengan menambahkan baris baru ketika struktur variabel pada dua file sama. Sementara itu untuk penggabungan variabel baru menambahkan kolom atau penghubung baru dan memerlukan ID yang dapat digunakan sebagai penghubung di sini. Oke, lanjut lagi untuk asosiasi dan korelasi. Untuk asosiasi dan korelasi itu sendiri, sebenarnya membahas cara melihat hubungan antara dua perubahan, baik perubahan numerik maupun perubahan kategorik, yang dimana pemilihan metodenya ini bergantung pada jenis data dan skala pengukurannya. Untuk dua perubahan numerik, salah satu alat awal yang digunakan adalah scatter plot, sedangkan untuk kekuatan atau hubungan linear itu dapat diukur menggunakan korelasi Pearson. Nah, scatter plot sendiri merupakan grafik yang menggunakan titik untuk mewakili pasangan nilai dari dua perubahan numerik, di mana setiap titik itu menggambarkan satu pasang atau bisa kita simpulkan sebagai X dan Y, di mana grafik ini nanti itu berguna untuk melihat pola hubungan sebelum dilakukan pengukuran numerik. Lalu untuk correlation Pearson, correlation Pearson sendiri ini digunakan untuk mengukur kekuatan dan juga hubungan linear antara dua perubahan numerik, di mana nilai koefisien ini berada antara min 1 dan 1. Lalu tanda positif itu akan menunjukkan arah hubungan positif, sedangkan negatif ya akan menunjukkan arah hubungan yang negatif. Nah, jadi kesimpulannya, jika nilai kita semakin mendekati nilai absolut 1, maka itu menunjukkan bahwa hubungan linear itu semakin kuat, sedangkan nilainya mendekati 0, ya berarti menunjukkan hubungan linear semakin lemah, sebenarnya seperti itu. Baik, kita lanjut lagi, analisis regresi. Untuk analisis regresi sendiri adalah metode statistik sebenarnya yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur hubungan antara variabel bebas X dan juga variabel terikat Y, serta memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X-nya. Yang dimana analisis regresi ini membantu kita untuk memahami hubungan antara variabel dan membuat prediksi berdasarkan data yang sudah tersedia. Nah, disebutkan juga nih beberapa asumsi model regresi linear yang di mana hubungannya itu antara variabel itu dianggap linear jika errornya bersifat bebas dari X. Nah, error itu mempunyai min 0 dan juga ragam yang konstan, serta random error antar objek pasti tidak saling berkorelasi. Seperti contohnya itu kita mengenakan contoh prediksi harga rumah, di mana ini tuh adalah hubungan antara harga rumah dan juga ukuran rumah dalam bentuk satuan kaki, yang dimana harga rumahnya itu sendiri menjadi variabel terikat, sedangkan untuk ukuran rumah itu menjadi variabel bebas. Oke, lanjut lagi. Di sini ada klarifikasi dan juga ada decision tree. Nah, untuk klarifikasi itu adalah proses yang dimana menemukan model atau fungsi yang dapat menjelaskan atau membedakan kelas data, sehingga kelas atau objek yang labelnya belum diketahui dapat diperkirakan. Nah, berbeda nih dari clustering, gimana klasifikasi ini tuh menggunakan data training yang sudah memiliki label. Model yang dihasilkan juga dapat berupa aturan jika maka, decision tree, di dalamnya ada juga formula matematis dan juga neural network. Nah, pada proses klasifikasi sendiri itu dibagi menjadi dua fase. Yang pertama ada training dan juga ada testing. Yang dimana pada fase training, data yang kelasnya telah diketahui akan digunakan untuk membentuk model. Selanjutnya, data yang lain akan digunakan pada fase testing untuk mengukur kemampuan suatu model. Lalu untuk decision tree sendiri, decision tree itu tuh mengubah data berbentuk tabel menjadi struktur pohon keputusan dan juga aturan. Nah, setiap atribut itu dapat digunakan sebagai kriteria pemisahan. Proses pembentukan decision tree sendiri ini menggunakan algoritma
ID3 atau ID3. Nah, tahapan itu meliputi pengubah data menjadi tree, lalu mengubah tree menjadi rule, dan menyederhanakan rule melalui running, yang dimana pemilihan pada contoh juga dilakukan menggunakan entropi. Di sini entropi itu menggambarkan kebutuhan informasi untuk mengekstrak kelas dari data. Oke, selanjutnya clustering dan juga key means. Nah, clustering sendiri itu membagi data ke dalam beberapa kelompok atau cluster, sehingga setiap kelompok itu mempunyai persamaan karakteristik yang esensial, yang di mana clustering juga merupakan atau clustering itu dapat digunakan untuk eksplorasi data, pengaksesan informasi, text mining, basis data spasial, analisis web, dan juga mesin pencari. Lalu untuk Kamin sendiri itu merupakan salah satu algoritma clustering yang cukup populer, di mana prosesnya itu akan dimulai dengan menentukan jumlah cluster, memilih sentroid awal secara acak, lalu menghitung jarak setiap data antara sentroid menggunakan Euclidean distance, dan memasukkan setiap data ke sentroid terdekat. Setelah itu, sentroid baru dihitung berdasarkan rata-rata data pada masing-masing cluster. Nah, jika sentroidnya itu berubah, maka proses pengelompokan akan diulangi lagi nih sampai kondisinya itu berhenti tercapai. Oke, lanjut lagi. Jadi big data dan juga data mining. Nah, big data sendiri itu merupakan istilah untuk data yang sangat besar, di mana uh, yang sangat besar dan juga kompleks, yang di mana perangkat lunak dan terus database konvensional itu tuh nggak bisa untuk menghandle ini karena datanya terlalu besar. Dijelaskan juga bahwa SQL biasa pada Relation Database Management System itu nggak selalu cukup untuk menghandle big data, sehingga dibutuhkan teknologi tambahan seperti non-SQL. Nah, data big data juga tidak hanya berupa data struktur, tapi juga banyak data yang bersifat tidak struktur atau multi struktur. Nah, di sini karakteristik big data sendiri itu diperkenalkan dengan sebutan seperti 3V, 4V, dan juga 5V. 3V, 4V, dan juga 5V, yaitu volume yang menggambarkan ukuran yang sangat besar, lalu dilanjutkan velocity menunjukkan kecepatan kemunculan dan juga perubahan data, lalu juga ada variety di mana itu menunjukkan keberagaman tipe data, value berkaitan dengan manfaat yang dapat dihasilkan, sedangkan veracity berkaitan dengan kebenaran dan juga keakuratan datanya. Nah, lalu untuk data mining sendiri itu sebenarnya adalah disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari data yang berukuran besar atau big data tadi. Jadi data pada awalnya itu merupakan fakta yang terekam. Nah, sedangkan pengetahuan itu dapat berupa pola, bisa berupa rumus, aturan, atau model yang ditemukan dari data. Di data mining sendiri itu juga dikaitkan dengan istilah seperti knowledge discovery in database, knowledge extraction, terus ada juga pattern analysis, information harvesting, dan juga business intelligence. Di mana metode mining yang digunakan atau diperkenalkan itu meliputi seperti estimation, prediction, dan juga forecasting. Nah, classification, clustering, dan juga asosiasi. Jadi itu ada beberapa nih metode-metode mining. Ada 6 ya, tadi ada estimation, prediction, atau forecasting, terus ada classification, ada clustering, dan juga ada asosiasi. Sorry, ada 5 berarti. Nah, untuk regresi dan metode lain itu dapat digunakan untuk estimasi atau prediksi, bisa juga digunakan untuk algoritma seperti ID3 dan juga C4.5 untuk klasifikasinya, nah K-means untuk clustering, serta FP growth
dan juga a priori untuk asosiasinya. Nah, kesimpulannya itu data science itu dapat dipahami sebagai rangkaian proses yang dimulai dari pengolahan data, lalu dilanjutkan dengan analisis untuk menghasilkan pola, prediksi, kelompok, atau juga pengetahuan, di mana manajemen data itu menjadi dasar karena perlu direncanakan, dimasukkan, dibersihkan, disimpan, difilter, diirigasi, dan juga digabungkan secara tepat. Nah, tanpa pengelolaan yang baik dan tanpa pengelolaan yang baik, maka hasil analisis juga menjadi tidak konsisten dan juga sulit dipercaya. Baik, mungkin itu saja presentasi singkat dari saya. Mungkin maaf kata jika masih banyak perkataan saya yang masih terbata-bata, masih banyak perkataan saya yang kurang jelas. Sekiranya seiring dengan semakin bertumbuhnya saya dalam belajar, saya harapkan bisa menjadi lebih baik lagi di kemudian hari nanti dalam melakukan penyampaian makalah-makalah berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.